Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 2A. Jilid 02. Terdengar teriakan-teriakan. Bohong. Semua itu bohong. Warsiem menjerit dan melangkah maju seolah hendak melindungi Harun yang kini berdiri di belakangnya. Yang membunuh ayahku adalah Jahanam Singowiro ini. Dia pula yang menculikku dan Kang Harun ini yang menolongku. Fitnah keji. Teriak Singowiro membela diri. Aku cinta padanya dan hendak mengambilnya istri, mana mungkin aku membunuh ayah mertuaku sendiri? Orang jahat itu yang membunuhnya. Penduduk Bakulan bergerak maju, Embok Rondo Saritem juga maju dan berteriak. Bunuh orang jahat itu. Agaknya dia telah mengguna-gunai Warsiem sehingga anak itu membelanya. Dia membunuh adikku Sutowiryo dan kini hendak merusak kehormatan keponakanku Warsiem. Penduduk dusun itu semakin marah. Kalian semua sudah buta. Jerit Warsiem. Kang Un ini tidak bersalah. Singowiro itulah penjahat yang sebenarnya. Ah, mundur kalian. Kalian telah buta. Akan tetapi orang-orang itu sudah terpengaruh lebih dulu oleh keterangan Ki Singowiro dan Embok Rondo Saritem. Tentu saja mereka lebih percaya kepada dua orang itu daripada kepada seorang asing yang mungkin benar saja telah mengguna-gunai Warsiem. Mereka serentak maju untuk menyerang dan mengeroyok Harun. Melihat ini, Harun melompat ke belakang. Dia tidak mau melawan orang-orang dusun itu, maklum bahwa mereka itu tidak bersalah dan terpengaruh kata-kata dua orang itu. Maka melihat mereka hendak mengeroyoknya, Harun lalu melompat dan melarikan diri. Kang Un. Tunggu, jangan tinggalkan aku. Warsiem menjerit-jerit sambil berlari mengejar. Dikwor, maafkan aku. Aku tidak berhak. Jawab Harun sambil berlari terus. Dia tahu bahwa dia tidak berhak mempertahankan atau mencegah Warsiem menikah dengan orang yang agaknya sudah dipilih oleh Ua gadis itu, bahkan disetujui oleh seluruh penduduk. Kang Un. Harun berlari terus dan lenyap dalam keremangan sinar bulan purnama. Kang Un. Warsiem menjerit-jerit dan menangis ketika merasa dirinya didekap dan dipanggul oleh Ki Singowiro seperti seorang panglima perang memanggul wanita, diiringkan para penduduk dusun. Embok Rondo Saritem berkata kepada pengantin pria itu. Nah, pondonglah pengantinmu baik-baik, Singowiro, jangan sampai ia terlepas dan lari lagi. Dasar anak bandel. Kalau orang jahat itu muncul lagi, biar kami yang akan menghajarnya. Lepaskan aku, lepaskan. Warsiem meronta-ronta. Embok De, aku tidak sudi menjadi istri pembunuh ayah ini, lebih baik aku mati. Kang Un. Harun menghentikan larinya ketika dia mendengar jerit Warsiem. Dari ratap tangis itu tahulah dia bahwa Warsiem kembali terjatuh ke tangan laki-laki bernama Singowiro itu. Seluruh hasrat hatinya mendorongnya untuk kembali dan menolong gadis itu terlepas dari cengkeraman serigala berwujud manusia itu. Akan tetapi dia menggeleng kepala keras-keras. Tidak. Tidak pantas baginya yang bukan apa-apanya Warsiem merebut gadis itu dari tangan mereka yang berhak. Akan tetapi, terbayanglah di benaknya betapa Warsiem diperkosa laki-laki jahat dan kejam itu, bagaikan seekor domba yang dirobek-robek, berdarah-darah dan hanya dapat merintih dan mengembik lemah dan memelas, sepasang matanya basah memandang kepadanya dengan penuh permohonan. Jahanam! Tiba-tiba dia memaki dan tubuhnya membalik, lalu dia melompat dan berlari cepat sekali mengejar rombongan itu. Dengan hati senang Ki Singowiro memanggul tubuh Warsiem membayangkan kesenangan yang akan dinikmatinya nanti bersama pengantin wanita di dalam kamar. Tiba-tiba, sesosok bayangan berkelebat dan tahu-tahu Harun telah berada di belakangnya. Kedua tangan Harun bergerak, yang kanan merenggut tubuh Warsiem dari atas pondongan Ki Singowiro dan tangan kirinya menghantam dengan kuatnya ke arah tengkuk laki-laki tinggi besar itu. Wood. Des. Aug. Tubuh Ki Singowiro terpelanting dan dia roboh tak berkutik lagi karena pingsan seketika. Tubuh Warsiem sudah terlepas dari dekapan Ki Singowiro dan kini gadis itu berdiri di atas tanah, lengannya masih dipegang Harun. Kang Un. Warsiem berseru girang. Mari kita pergi. Harun menggandeng tangan Warsiem dan diajaknya gadis itu melarikan diri. Para penduduk dusun itu sejenak tertegun. Terlalu cepat peristiwa itu terjadi. Tahu-tahu mereka melihat Ki Singowiro sudah terpelanting dan Warsiem melarikan diri dengan orang itu. Embok Rondo Saritem segera sadar dari kagetnya. Maling. Rampok. Cepat kejar mereka.
jeritnya. Penduduk yang 20 orang jumlahnya itu baru menyadari dan mereka pun melakukan pengejaran sambil berteriak-teriak. Harun yang menggandeng dan menarik tangan Warsiem melihat betapa gadis itu lemah dan tersaruk-saruk. Dia tahu bahwa gadis itu lelah sekali dan juga telah beberapa hari Warsiem bersusah hati dan hampir tidak makan sehingga ia tidak memiliki sisa tenaga lagi. Dikwor, engkau ingin kembali kepada mereka? Tanya Harun yang terpaksa berhenti. Tidak. Ah. Tidak, Kang. Engkau ingin melarikan diri dari mereka? Ya, aku tidak sudi kembali. Lebih baik aku mati daripada terjatuh ke dalam tangan mereka lagi. Aku akan bunuh diri. Kemana engkau hendak melarikan diri? Kemana saja, Kang? Kemana saja engkau membawa diriku pergi? Aku ikut denganmu. Para pengejar sudah datang dekat. Engkau tidak akan menyesal kelak kalau ikut aku? Aku orang miskin, Dikwor. Tidak peduli. Aku ikut engkau, Akang Wun. Kalau begitu maaf, terpaksa aku harus memondongmu agar dapat berlari cepat. Setelah berkata demikian, Harun memondong tubuh Warsiem yang begitu ringan sekali dan dia lalu melompat jauh dan berlari cepat sebelum ada orang dusun yang sempat menyerangnya. Larinya demikian cepat sehingga Warsiem terpaksa harus memejamkan kedua matanya karena merasa ngeri, seperti dibawa terbang. Embok Rondo Saritem dan para pengikutnya masih mencoba untuk melakukan pengejaran. Akan tetapi tak lama kemudian terpaksa mereka menghentikan pengejaran itu karena mereka kelelahan dan telah kehilangan jejak orang yang mereka kejar. Akhirnya, dengan lemas mereka semua kembali ke dusun Bakulan. Ketika mereka tiba di tempat di mana Ki Singowiro tadi roboh pingsan, mereka sudah tidak melihat lagi laki-laki itu. Agaknya kecewa, marah dan juga malu laki-laki ini diam-diam meninggalkan tempat itu. Air yang mancur keluar dari belahan batu-batu itu jernih sekali. Hanya seperti cucuran air kendi, namun amat jernih dan dingin sejuk. Pegunungan itu disebut Pegunungan Seribu atau ada pula yang menyebutnya Pegunung Kidul karena letaknya di selatan Nusa Jawa, memanjang dari barat ke timur, seolah menjadi barisan penjaga pantai Laut Kidul atau seperti sebuah bendungan raksasa yang mencegah agar air Laut Kidul yang amat luas itu jangan sampai membanjiri dan menenggelamkan Nusa Jawa. Langit bersih dan pagi itu cerah sekali. Banyak di antara pegunungan yang mengandung ribuan bukit itu memiliki perbukitan berkapur yang tandus karena permukaannya mengandung kapur. Akan tetapi ada pula perbukitan yang cukup subur tanahnya dan hijau. Matahari mulai menyinarkan cahayanya yang hangat dan mengandung penuh daya hidup dan kekuatan. Setelah tiba di lereng sebuah di antara bukit-bukit yang kehijauan, Harun baru berhenti. Warsiem merasa kagum bukan main. Sudah berulang kali tadi ia meminta agar Harun menurunkannya dari pondongan untuk membiarkan laki-laki itu beristirahat, akan tetapi pemuda itu tidak mau dan berlari terus. Kadang dia berjalan kalau jalannya sukar, licin dan mendaki. Namun, sepanjang malam ia tidak pernah berhenti dan baru setelah tiba di lereng bukit, dia berhenti. Dia memang sengaja berhenti di tempat yang indah itu ketika dia melihat pancuran air yang bening itu. Kita berhenti mengasuh di sini. Sudah aman sekarang, Dik. Kata Harun sambil menekuk kedua lututnya dan duduk di atas sebuah batu. Engkau tentu lelah sekali, Kang Un. Salahmu, disuruh berhenti mengasuh tidak juga mau. Kata Warsiem seolah menegur halus. Harun tersenyum. Aku khawatir kalau kita akan tersusul. Apa yang dikhawatirkan? Engkau akan mampu mengalahkan semua orang itu. Bukankah dengan mudah engkau dapat merobohkan jahanam busuk itu tadi? Kata Warsiem sambil memandang kagum, teringat betapa dengan amat mudahnya laki-laki ini merebutnya dari tangan Ki Singowiro. Aku tidak mau berkelahi melawan penduduk dusun itu, Dikwor. Mereka tidak bersalah, hanya ikut-ikutan saja. Warsiem juga duduk di atas sebuah batu, mengeluh. Benar penat sekali tubuhku. Dan lapar. Dan haus. Itu ada air jernih. Harun menudingkan telunjuknya. Warsiem menoleh dan berseru girang ketika melihat air yang jernih memancur keluar dari belahan batu-batu di belakangnya. Heran sekali betapa kegembiraan mendapatkan air itu seolah telah mencuci bersih semua ketegangan, ketakutan, dan kesedihan perawan itu. Bagaikan anak kecil ia lalu berjingkat ke arah pancuran air dengan hati-hati karena di bagian bawah pancuran itu tanahnya basah dan licin. Ah! Segarnya! Warsiem menadah air dengan kedua telapak tangan yang telah dicucinya terlebih dahulu, lalu minum air sepuasnya.
Terasa segar sejuk, dingin dan manis. Setelah puas minum, ia lalu menadah air untuk mencuci mukanya, lehernya, kedua lengan dan kakinya dari lutut ke bawah. Setelah selesai ia tampak segar kembali. Lenyaplah semua bekas air mata dan debu dari mukanya, membuat kulit wajahnya semeringah segar berseri, hanya sekeliling matanya saja yang masih agak sembam karena terlalu banyak menangis. Ia bahkan sudah dapat tersenyum manis sekali, seolah telah melupakan semua perasaan takut dan sedihnya. Segar sekali mencuci muka dan minum air jernih itu. Cobalah, Kang Un.